Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang panjang sabar, Engkau Allah yang murah hati. Hari ini ya Tuhan, ajarkan kami dari karakter-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh diubahkan. Roh Kudus, kami terbuka di hadapan-Mu. Kami berserah di hadapan-Mu. Kami adalah tanah liat yang ada di genggaman-Mu. Bentuklah kami sesuai dengan rencana-Mu. Roh Kudus, biar Engkau yang boleh merombak, Engkau yang boleh membentuk ulang. Kalau ada kekerasan di dalam hati kami, biar Engkau yang boleh membentuk. Tuhan, kami tidak mau bertumbuh di dalam hati yang keras. Tetapi biar hati kami setiap hari boleh dilunakkan, boleh dimurnikan, boleh dikuduskan, boleh menjadi semakin serupa seperti Kristus. Bukan untuk keuntungan kami, bukan untuk kehebatan kami, tapi untuk menyenangkan hati-Mu dan untuk jadi berkat buat kerajaan-Mu. Tuhan, inilah kami sebagaimana Engkau menyerahkan hidup-Mu untuk kami. Hari ini kami mau menyerahkan semua hak kami ke dalam hadirat-Mu, dan biarlah kiranya dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, diagungkanlah misi-Mu, di dalam hidup kami di dunia ini seperti di surga. Kami mau tolak setiap pikiran yang mau meninggikan diri lebih daripada firman-Mu. Kami mau menundukkannya di bawah nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini kami mau nyatakan bahwa iman akan bangkit dan pengharapan akan tumbuh subur di tengah umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua umat Tuhan yang percaya katakan amin. Amin. Shalom semuanya. Merapat. Kalau anak muda boleh di cepetan. Oke, shalom semuanya. Oke. Gimana? Puji Tuhan, ada sukacita? Minggu lalu kita baru merayakan kemenangan kita. Amin. Tuhan Yesus sudah bangkit, Dia tidak mati tapi Dia bangkit, Dia adalah Allah yang hidup. Dan saya rasa inline tepat kita hari ini mau membicarakan salah satu value kita yang masih ada hubungannya dengan perayaan kita. Saya ingin share kepada Anda hari ini firman Tuhan yang saya beri judul generosity. Ya, semua katakan generosity. Jadi kemurahan hati. Cuma kalau terjemahan bahasa Indonesia itu agak kurang tepat kayaknya ya. Karena sepertinya seolah-olah hanya mengacu kepada sikap hati. Padahal generosity itu dalam bahasa Inggrisnya artinya tuh paripurna banget. Bukan cuma sifat tapi tindakan, kenyataan dan bukti. Gitu ya. Jadi itulah generosity. Dan kita mau belajar hari ini bukan cuma sekedar generosity ini prinsip yang baik, tapi ini prinsip yang sangat ilahi. Sebagaimana kita semua tahu, tahun ini kita sedang ada dalam perjalanan. Yaitu kita ada dalam perjalanan untuk dibangun menjadi lebih baik. Ada amin semuanya? Bro baik yang masih ingat kita punya tema tahun ini apa? Wow, hebat. Kalau di Boston sepi ditanya begitu. Di sini banyak yang tahu. Jadi kita tahun ini nih bicara tentang well built. Semua katakan sama well built. Jadi dari 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 15 ya. Ayat 10 dibilang sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi, nah ini perhatikan, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Coba tengok kiri kanan, katakan perhatikan. Jadi harus perhatikan dengan seksama gitu ya. Harus saling mengingatkan. Kamu sudah dibangun di atas dasar Tuhan Yesus, itu baik. Jadi ayat 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Nah ini sedang bicara apa? Tidak ada keselamatan di luar nama Yesus. Bagus kalau kita sudah diselamatkan, dimenangkan di atas dasar iman kita, Yesus Kristus, apa yang Dia sudah lakukan di kayu salib. Tapi Paulus memperingatkan, hidup ini bukan cuma sekedar keselamatan dan selesai nunggu naik ke surga. Dia memberikan kepada kita perintah mandat, perhatikan. Karena selama kita hidup, kalau Anda ingat, saya pernah share beberapa waktu yang lalu, setiap daripada kita ini sedang membangun, sadar atau tidak sadar. Anda gak ngapa-ngapain aja itu lagi membangun. Kita adalah makhluk yang berbudaya dan berkultur. Everything you do in life, you're creating culture, whether you realize it or not. Apa yang Anda lakukan, mau diem, mau bertindak, mau aktif, mau tidak, Anda sedang menciptakan sebuah budaya atau sebuah etik atau sebuah kultur. Nah,
Ini yang Paulus katakan, hati-hati, kamu sedang menciptakan apa? What are you creating? What are you building? Gitu ya. Nah, buat kita puji Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita sebuah blueprint di mana Dia memberikan kepada kita yang disebut core values atau nilai inti. Jadi nilai inti ini bukan cuma sekedar ide, tetapi di dalam perjalanan kita menjadi well-built, ini adalah material, adalah bahan bangunan yang kita mau pakai untuk membangun di atas dasar keselamatan. Puji Tuhan, kita pasti selamat, kita masuk surga, amin. Tapi bagaimana kita membangun hidup kita di dunia itu matter di hadapan Tuhan. Karena satu saat kelak nanti dikatakan di dalam 1 Korintus, kalau Anda baca itu ayat yang tadi, banyak orang membangun, ada yang dengan emas, ada yang dengan perak, ada yang dengan precious stones. Tapi ada juga yang membangun di atas dasar Yesus dengan jerami, dengan kayu. Dan dikatakan satu hari kelak, hari Tuhan akan datang dan menguji. Dan hari itu datang seperti api yang menghanguskan. Jadi pekerjaan tiap orang, hidup kalian, hidup kita semua satu saat, ini akan nampak. Kita mau hidup serahasia apapun di dunia ini, satu saat tidak ada yang tersembunyi. Sayangnya, saya sebagai gembala sedih, banyak dari kita memilih untuk menunggu, menutupi sampai akhir, daripada kita terbuka hidup dengan hati yang terbuka di hadapan Tuhan di bawah kasih anugerah. Kalau kita salah, mending dibenerin hari ini. Ada amin? Kalau salah, mending berubah hari ini. Ada amin? Coba ngomong sama, kalau salah, mendingan saya berubah hari ini. Betul? Jangan nengok ke kiri kanan, ngomong ke diri sendiri. Kalau saya salah, lebih baik saya berubah hari ini. Daripada nunggu sampai terakhir bisa jadi telat ntar. Karena nanti Tuhan akan tanya, selama ini kamu di dunia aku udah berikan hidup, nafas, uang, kesempatan, pernikahan, keluarga, anak. Kamu ngapain aja? Kamu pakai buat apa? Kamu aku berikan pekerjaan untuk apa? Paycheck itu buat apa? Apa hanya untuk mensupport keinginan kamu untuk membeli hal-hal yang baik, yang bagus-bagus, yang tidak akan kamu bawa nanti kalau sudah mati? Saya nggak pernah lihat tuh mobil mayat di belakangnya ada U-Haul trailer gitu. Nggak pernah ada. Anda ketawa, tapi kebanyakan daripada kita hidupnya seperti itu. Kita ngumpulin. Tuhan Yesus bilang, jangan mengumpulkan harta di dunia. Di mana ngengat dan karat. Hari ini saya pakai buktinya nih. Ini kesukaan saya nih. Banana Republic. Aduh senang banget saya. Bagus. Begitu saya keluarin udah bolong. Saya pakai ini. Gak apa-apa gitu ya. Karena saya gak suka memodelkan hanya yang sempurna-sempurna. Apa adanya aja. Masih bagus kok. Ini supaya Anda lihat. Sebagus-bagusnya. Yang tidak akan rusak itu adalah rohmu di dalam Tuhan. Legacy yang kamu bangun sekarang. Ada amin? Nah ini core values ini adalah material buat kita. Bagaimana kita membangun sesudah kita selamat. Coba sebutkan sama-sama. Ingat core values kita apa? Yang pertama apa? Come on, say it loud and proud. Honor. Yang kedua, generosity. Yang ketiga, shepherding. Yang keempat, excellence. Yang kelima apa? Relevance. Oke. Nah hari ini saya ingin bicara mengenai generosity. Karena generosity itu apa sih? Simple. Generosity itu artinya bagaimana kita mengelola. How we manage what God entrust to us. Next slide please. Ya, jadi generosity is how we manage what God entrust to us. Bagaimana kita mengelola. Ingat kata itu. Kita bukan pemilik. Kita ini pengelola. Kalau Anda buka Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, Anda tidak akan pernah menemukan kata pemilik. Pemilik itu hanya Tuhan. Kita ini dipercayakan, kita ini pengelola, caretaker, kita penjaga villa. Satu saat ownernya akan datang. Dan kalau dia datang, mudah-mudahan apa yang dipercayakan kepada kita, kita kelola dengan baik. Ya, jadi inilah generosity. Itu adalah how kita manage apa yang Tuhan berikan kepada kita. Apa yang Tuhan izinkan. Jadi generosity is not just what God does, but it is who God is. Perhatikan baik-baik. Jadi generosity itu bukan cuma sedang berbicara apa yang Tuhan lakukan, tetapi generosity itu adalah siapa dia, itu identitas dia. Jadi kita yang mengaku pengikut Kristus, kita agamanya khusus. Unik loh, Anda sadar gak? Dari seluruh agama di dunia, ya kita disebut dari
bukan cuma nama pencipta atau pendiri agama ya, tapi tindakannya, aktivitasnya yaitu pengikut Kristus. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Iya kan? Kristen itu artinya pengikut Kristus. Nah, kita sadar Kristus itu siapa, dia apa yang dia lakukan, dia sedang menuju kemana. Are we following him? Gitu ya kan? Nah, generosity, kemurahan hati itu bukan cuma sekedar apa yang dia lakukan, tapi itu adalah siapa dia. Itu siapa, tidak bisa dipisahkan dari dia. Nah, satu saat ada orang terkaya di dunia, ini udah meninggal, tapi yang terkenal banget, hampir ini kalau Anda ke New York pasti masih lihat gedungnya, John D. Rockefeller. Ya. John D. Rockefeller pernah ditanya sama orang ini, multi-billionaire di zaman waktu dulu itu ya. Ditanya, how much money is enough? Gitu ya. Dia ini juga sebenarnya padahal filantropis ya. Di akhir hidupnya dia jadi lebih berubah, dia jadi lebih sadar gitu ya. Tapi di awal-awal kejayaannya dia cukup pongah, cukup sombong gitu. Ditanya, how much is enough? Gitu. Dia katakan, just a little bit more. Gitu. Jadi itulah kita. Amsal bilang seperti apa ya? Seperti sumur yang nggak ada dasarnya, nggak puas-puas gitu. Just a little bit more, just a little bit more, just a little bit more. Gitu ya. Bayangkan orang yang punya segalanya, waktu ditanya, kamu butuhnya seberapa banyak lagi? Dia nggak bisa jawab. Gitu ya. Orang yang punya segalanya tetap masih merasa bahwa nggak cukup untuk memberi. Masih perlu buat saya lagi sedikit. Gitu. Nah ini Anda harus sadar bahwa orang yang terkaya itu bukan orang yang memiliki banyak. Tetapi orang yang mengenal rasa cukup. Itu orang terkaya di dunia. Dan firman Tuhan ajarkan kepada kita, cukupkanlah dirimu dengan segala yang ngerti ya, ini Alkitab loh. Supaya Anda semua jelas, satu saat saya bertanggung jawab dengan apa yang saya ajarkan ke jemaat ini. Tuhan akan mengadili saya. Saya mau ajarkan kepada Anda, cukupkanlah dirimu dengan apa yang Anda lihat di Alkitab ini pola. Waktu Elisa datang ke janda itu ya, ingat gak? Dia tanya apa? Apa yang ada di pasar? Enggak, dia tanya apa yang ada di rumahmu. Mujizat mulai dari apa yang ada. Waktu Tuhan panggil Musa, ingat semak yang bernyala itu, apa yang dia tanya? Musa, apa yang ada di tendamu? Enggak, dia tanya apa? Apa yang ada di tanganmu? Tongkat Tuhan, lemparkan itu. Jadi Tuhan itu mulai dengan apa yang ada di kita. Kita nggak perlu punya banyak, nggak perlu punya yang mewah-mewah, tapi segala sesuatu yang kita syukuri itu jadi banyak. Itulah gratitude. Gratitude is that small attitude that makes a little becomes enough, more than enough. Gratitude itu adalah sifat yang membuat apa yang sedikit itu jadi cukup. Itulah kekayaan yang sesungguhnya. Ya. Jadi generosity itu nggak ditentukan dari seberapa banyak kita punya, tetapi ditentukan dari apa yang memiliki hatimu. It's not how much you have, but it is what have your heart. It is what controls your heart. Apa yang menguasai hatimu. Ada amin semuanya. Jadi tahun ini, if we are going to be well built, then generosity cannot be occasional. It must be our nature. Kalau kita mau jadi bangunan yang dibangun dengan baik sesuai dengan tema kita, generosity ini, nilai ini nggak bisa cuma Senin Kemis gitu, kapan ada, kapan ingat, nggak bisa. Ini harus menjadi karakter kita. Karena ini adalah keberadaan Tuhan yang kita sembah. Generosity must be our nature. Nah, objektif kita apa tahun ini? Dengan membicarakan generosity, apa yang mau kita capai, apa yang menjadi tujuan kita. Jadi saya dan Pak Suron, kami tim penggembalaan, ini yang doa kami ingin menumbuhkan orang percaya. We want to grow believers into joyful and intentional giver. Jadi kami mau menumbuhkan orang-orang yang percaya, yang menjadi pemberi yang dengan penuh sukacita dan memberi dengan kesadaran penuh.
Ya, jadi di plan bukan spontanitas tapi intentional. Itu. Intentional givers who live generously with their time, talent, and resources. Jadi bukan cuma sekedar uang atau materi, tetapi banyak hal di gereja saya temukan seandainya orang Kristen lebih generous dalam hal mengampuni. Ya. Itu ada banyak hal yang menjadi terobosan buat kita. Generosity nggak cuma berbicara memberi materi. Tapi apakah kamu murah hati dengan tetanggamu? Apakah kamu mengampuni orang yang jahat sama kamu? Apakah kamu mengampuni suamimu, mengampuni istrimu? Di Kolose itu ayat favorit saya dalam khotbah pernikahan. Make room for each other's mistake. Kalau orang suka tanya, Pastor apa rahasianya menikah sampai puluhan tahun? Simple, belajar mengampuni. Ada amin Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah lebih dari 20 tahun. You know what I'm talking about. Nggak ada yang sempurna. Dan tugas kita bukan untuk mengubah suami kita atau istri kita. Enggak, itu tugas Roh Kudus. Jangan berani-berani. Tapi tugas kita adalah mengasihi, melayani. Ya kan? Itulah generosity. To grow believers into joyful, intentional givers who live generously with their time, talent, and resources as an expression of gratitude. Sebagai bentuk luapan syukur kita gitu loh kepada Tuhan. Dan sebagai bentuk kepercayaan kita kepada Tuhan. Dengan bertindak dan berjalan menurut generosity, itu kita sedang menyatakan kepada diri sendiri, kepada orang lain, dan kepada dunia bahwa Tuhan cukup. God is sufficient for me. Kita sedang mendeklarasikan, Dia adalah sumber saya. Bukan saya sendiri yang menjadi sumber. Ada amin semuanya? Ya, ini definisinya. Definisi, mudah-mudahan Anda nggak boring. Tapi ini penting buat kita ketahui ya. Nanti saya akan berikan catatannya kalau ada yang mau ya. Definisi daripada generosity ini is the willing, joyful, and sacrificial giving of oneself. Ya, jadi generosity itu adalah kemurahan hati adalah pemberian diri dan sumber daya secara rela, penuh sukacita dan berkorban. Yes, berkorban. Sacrificial. Yang didorong oleh kasih Allah. Karena kita sudah merasa Tuhan tuh mengasihi kita luar biasa. Ya. Dimampukan oleh anugerahnya, empowered by His grace, ya. Enabled by His grace. Dan diarahkan kepada orang lain. Semua katakan orang lain. Jadi the goal of generosity bukan diri sendiri. Tapi orang lain. Betul? Nah ini sermon lain lagi nih. Tapi ini penting. Karena saya sedih melihat orang Kristen yang hanya bisa bersuka cita kalau dirinya itu diberkati dan dia ngalamin kemenangan. Tapi nggak bisa ngelihat orang lain ngalamin kemenangan. Sinis kalau orang lain berhasil, sinis kalau orang lain mendapat promosi, sinis kalau orang lain diberkatin. Menurut saya ini un-Christ-likeness. Itu bukan karakter Tuhan Yesus. Jadi diarahkan kepada orang lain demi kemuliaan Allah. Ada amin semuanya? Oke, nanti bisa baca lagi saya berikan catatannya. Kita baca teks utama kita, Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 ayat 16. Oke, saya baca bahasa Inggrisnya, Anda bisa ikutin bahasa Indonesia. Dibilang begini, ini dari NIV. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Kalau Anda bisa kebaca nggak? Oke, kita baca sama-sama. Gimana? 1, 2, 3. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini kita udah dengar jutaan kali, betul ya? Tapi saya sebagai hamba Tuhan, tahun ini saya sudah memasuki hampir tahun depan 30 tahun di Boston sebagai gembala. Di Rochester kita mulai tahun berapa? 2002 ya. 24 tahun gitu. Tapi kalau dihitung melayani, saya udah melayani dari masih di Indonesia udah lebih dari 30 berapa tahun. Ini ayat ini udah berkali-kali. Ini ayat dari zaman Sunday School sampai
pelayanan lansia gitu ya. Ini ayat yang paling sering tapi Anda mau tahu nggak, ini ayat paling kaya dan paling sulit untuk dikhotbahkan kalau saya mau jujur. Karena kayaknya tidak ada kata-kata yang cukup untuk menjelaskan ayat ini. Ini menjelaskan kebesaran Tuhan kita. Tapi saya akan coba bahas kata per kata ya, supaya ini bisa jadi berkat buat kita, pelengkap saat kita bicara mengenai generosity ya. Nah, kalau kita baru merayakan Paskah, kita lihat salib ya. Itu seharusnya pada saat Anda memperhatikan dinamika atau cerita tentang salib, itu Anda harus dilihat di situ bahwa di dalam skema penyelamat Tuhan atau doktrin Kristus ya. Generosity itu nggak optional buat kita, tapi itu harus jadi DNA kita. Karena kita menjadi ada oleh karena generosity. Betul ya? Kalau secara biologis, kita ini kan dibuahkan dari sperma dan telur gitu ya. Dan kita carry DNA dari kedua itu, apakah dari ibu kita atau dari ibu kita atau dari bapak kita. Lah kalau kita lahir baru ini keselamatan, kita ini dibuahi oleh karena begitu besar kasih Allah, karena generosity Tuhan, karena kemurahan hati Tuhan, kita ada. Berarti sebagaimana bayi itu mengandung DNA dari dua hal yang menjadi itu, di dalam kelahiran baru kita ini harusnya generosity jadi DNA kita. Kita tidak menjadi Kristen saat kita tiap minggu ke gereja. Anda setiap minggu boleh ke McDonald, gak terus jadi burger. Anda pulang masuk rumah lewat garasi, gak mendadak jadi mobil. Anda bisa tiap minggu ke gereja, belum tentu Anda Kristen. Halo? Yang membuat Anda Kristen adalah pada saat Anda sadar. Gua ini terjadi karena kemurahan hati. Saya berdoa supaya hari ini kita boleh terbuka matanya. Generosity itu buat orang percaya bukan optional. Itu sebuah sebuah keniscayaan. Itu adalah DNA kita harusnya. Jadi hidup kita harusnya ini mencerminkan kemurahan hati Tuhan. Kalau enggak berarti kita enggak ngerti salib. Karena salib itu membuktikan bahwa kasih yang nyata itu selalu memberi. Kasih yang sesungguhnya itu selalu memberi. Tetapi kesombongan, insecurity itu selalu menuntut. Ya. Nah ini, if the cross reveal anything, it's this. Generosity is not optional for the believer. It is our DNA. Sepakat semuanya? Ada amin? Boleh napas, kok kelihatannya cemberut saya khotbahin. Jangan cemberut dong, senyum gitu. Tengok kiri kanan, kasih senyum yang terbaik gitu. Cek. Kalau masih mudah-mudahan ya kalau ini menyinggung Anda bagus. Karena kita harus berubah selama hidup. Kalau udah mati terlambat ya. Jadi mending hari ini berubah gitu. Oke, saya mau coba bahas satu-satu. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes shall not perish but have eternal life, everlasting life. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Ya, Oke, let's begin. Yang pertama, for God. Nah ini mulainya aja udah, susah banget gitu ya. Apa ini? Bicara tentang apa? God is the author of generosity. Jadi Tuhan itu adalah pencetus daripada kemurahan. Karena di ayat ini dibilang for God. Semua katakan sama-sama, for God. Bukan for God lupa. Tetapi karena Allah. Karena Dia gitu loh. Sama halnya God is the author of authority. God is also the author of generosity. Tuhan ini adalah penggagas awal daripada konsep kemurahan hati. Karena bukan saja Dia memodelkannya, tapi Dia adalah kemurahan. Gitu ya. Jadi for God, ayat ini menciptakan bagaimana inisiatif awal itu dari Tuhan. Bukan dari manusia. Enggak satu saat orang percaya di dunia berkumpul bilang, Tuhan kami punya proposal. Gimana kalau kamu maafkan dosa kita? Enggak begitu.
Tuhan bahkan di hari pertama manusia jatuh dalam dosa, Anda boleh buka di Kejadian pasal 3, itu dia sudah merancangkan keselamatan. The first gospel itu bukan di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tapi di Kejadian 3 pada saat dosa jatuh. Jadi kemurahan itu asalnya dari Tuhan. God is the author of generosity. Makanya di kata ini jelas di ayat ini, for God. Awalnya mulai dari Tuhan. Dan akhirnya juga akan kembali kepada Tuhan. Yakobus 1 ayat 5, Anda bisa baca. Di sini bilang, if any of you lacks wisdom, you should ask God. Semua katakan sama-sama God. You should ask God who gives generously to all. Ya. Without finding fault, and it will be given to you. Ini sih sedang bicara hikmat, tapi penjelasannya ini menceritakan mengenai karakter dasar Tuhan. Ini bedanya Tuhan dengan kita. Kalau kita pas ada yang minta, kita timbang terima dulu orangnya layak dikasih atau enggak. Betul enggak? Halo? Halo? Kalau Tuhan dia bilang, God who gives generously to all without finding fault. Itu. Kalau kamu minta ampun, minta dimaafkan nama Tuhan hari ini, padahal kamu sengaja lakukan itu, hari ini juga Tuhan ampuni kamu. Dia nggak terus buka file, kamu udah ngebohongin gue berapa kali ya? Enggak. Tuhan akan berikan pengampunan, cuma kamu tidak bebas dari konsekuensi pemberontakanmu. Karena kita hidup di dunia yang binasa, ada amin? Yang sempurna nanti di surga. Tapi Tuhan itu who gives generous to all, it will be given to you. Sekali lagi saya mau tekankan, generosity flows from his character or nature. Jadi kalau mau tahu mengenai generosity, lihat Tuhan. Itulah generosity. Yeah. He's the author. He defines it. Generosity flow from his nature. He demonstrated it. Dia memperagakannya, dia memodelkannya. Dia membuktikannya dengan memberikan anaknya, satu-satunya. Dan dia juga menyediakannya. Dia bukan hanya memberikan kemurahan, tapi dia memampukan Anda dan saya untuk jadi murah hati. Enabled by his grace. Dan kemudian dia multiplies kemurahan itu melalui Anda dan saya. Buat setiap pribadi yang menyebut dirinya pengikut Kristus atau Kristen dan sadar bahwa panggilan mereka adalah untuk menjadi seperti Kristus, maka dengan sendiri kita harus tahu bahwa menjadi seperti Kristus itu berarti menjadi murah hati seperti Kristus. Mengampuni orang lain, peduli dengan kesulitan orang lain, tidak mencari kesenangannya sendiri, rela berkorban buat orang lain. Dan itu semua tidak nunggu sampai kita sudah punya tabungan, kita sudah hidupnya lebih baik, kita sudah lebih aman, kita sudah punya status. Hari ini, detik ini, kalau engkau mendengarkan suaranya, jangan mengeraskan hatimu. Hari ini, ambil tindakan, katakan ya kepada undangan daripada Tuhan. Amin semuanya? Yang pertama, for God. Ya kan? Yang kedua, for God apa? So love. Nah ini penting. Jadi generosity begins with the giving of heart. Generosity itu does not begin with the giving of things atau the giving of forgiveness or anything. Before there is ever a transference of anything, sebelum ada hal yang diberikan, ini di dalam konteks ini mulainya dari hati dulu. Tuhan dalam hati ini udah rindu. Kalau saya katakan tadi dari Kejadian 3, pada saat manusia jatuh dalam dosa, di situ Tuhan tuh udah menyiapkan jalan keluar. Kebayang gak rindunya dia? Jadi kemurahan hati itu pertama mulai dari Tuhan, karena dialah kemurahan. Yang kedua, mulai dari hati, bukan dari pemberian. Karena ada orang yang bisa memberi tanpa kemurahan. Halo? Oh iya ada. Ada orang yang mau memberi karena status. Ada orang yang mau memberi karena gengsi. Ada. Tetapi kemurahan yang sesungguhnya itu mulai dari hati. Sebelum ada transferan dari dirimu, hatimu sudah tergerak dulu. Jadi Tuhan nih sebelum memberi dikatakan for God so love. Dia mengasihi Anda dan saya. Generosity begins with
the giving of heart. Roma 5 ayat 8. But God demonstrate His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Jadi Tuhan ini mendemonstrasikan kasih-Nya kepada kita. Ini seperti sedemikian rupa, seperti ini. Pada saat kita masih gak mau ketemu Tuhan, gak mau do anything with Him, Dia udah mati buat kita. Dia gak tunggu sampai kita sadar, bertobat, dan mengasihi Dia, enggak. Pada saat kita masih mengepalkan, kita punya tinju ke langit, itu Dia udah mati buat kita. Dia udah mengambil keputusan, I love you regardless. And how much do you love me? How much do I love you? I gave my son, my only son. Itu Tuhan bukan cuma sekedar mengkonsepkan, menggagaskan, tapi Dia mendemonstrasikan. Dan itu mulainya dari hati, dari hatinya. Nah ini, encountered love produces responses giving. Ya. Jadi pada saat Anda mengalami kasih, itu membuat Anda mau meresponi dengan memberikan gitu. A heart captured by love cannot help but to give. Orang yang hatinya dijamah oleh belas kasihan dan kasih, itu dalam hatinya itu ada satu dorongan yang kuat untuk, oh man, I wanna give. Betul gak? Coba Anda kalau ngalamin dimaafin sama orang pada saat Anda gak berhak mendapatkan maaf itu. Anda kira-kira sama orang itu mau gimana? Ya kan? You wanna do good. Anda mau memberi, aduh aku mau balas budinya satu saat. Ya kan? Itu nature kita. Nature yang baik. Yang tidak terpengaruh dengan dosa. Yaitu, pada saat Anda mengalami kemurahan hati, pada saat Anda mengalami jamahan kasih, you can't help but you want to give. Nah itu. Itu yang menjadi dasar buat kita. 1 Yohanes 4 ayat 19 katakan, we love because, come on help me, He first loved us. Jadi jangan bangga, oh Lord I love you Lord. Ya puji Tuhan bagus, but you need to understand that you love Him because He first loved you. When you were still unlovable, when you were still distant from Him, when you were still doesn't want to be loved or doesn't want to love Him. For God so loved. Jadi mulanya ini with the giving of the heart. And in this case, God gave His heart to us before He gave salvation. Love initiate giving. Giving is not the starting point. Perhatikan baik-baik. But love is. Starting pointnya itu bukan dari pemberiannya, tapi dari kasih yang dari hati itu. Itu starting pointnya. Generosity is only an outward expression. Jadi ekspresi keluarnya gitu ya. Of a heart that is already consumed by love. Generosity itu adalah tampilan luarnya. Hasilnya, akibatnya. Sebabnya adalah kasih. Nah, giving ini reveals the depth of love. Betul gak? Pemberianmu itu menunjukkan seberapa dalamnya kasihmu. Halo? Betul ya? Simple kok. Sama seperti firman Tuhan bilang ya, ujilah buahnya, ketahuan pohonnya atau akarnya. Sama. Dari pemberiannya ketahuan kasihnya. Nah kalau Tuhan, Dia memberikan satu-satunya anaknya. Kira-kira Anda ngerti gak seberapa Dia mengasihi kita? How much He love Him by the giving that He has to us. Amen? Joyful generosity flows from a love-filled heart. Hati yang dipenuhi oleh kasih, itu menghasilkan kemurahan yang sukacita, gak terpaksa. True generosity is the overflow of love. Nah berikutnya, for God so loved, apa dikatakan? For God so loved the world. Katakan sama-sama the world. Ya. Nah ini generosity ini is directed beyond me, beyond us. It's directed beyond us. Jadi jangan kita bersifat seolah-olah kita adalah agen tunggal dari kasih anugerah Tuhan. Tidak buka cabang di mana-mana. Orang Kristen suka gitu kan, betul gak? Ngelihat orang yang belum mengenal hikmat Tuhan, langsung cepat sekali menghakiminya. Langsung, oh dia belum dapat pencerahan, kasihan. Mari kita doakan. Tunggu dulu.
Itu sombong namanya. Kalau Alkitab katakan di mana ada dosa, disitulah kasih anugerah semakin dicurahkan. Betul nggak? Where sin abounds, grace abounds even more. Itu Alkitab. Cuma kalau kita nih, kita suka bertindak seolah-olah kita nih agen tunggal. Dan kita merasa kita berhak. Kemana kita harus menyalurkan kasih anugerah Tuhan. Kita merasa, oh kalau yang ini layak dikasihani. Oh yang ini enggak. Siapa kita? Kita juga nggak layak. Tapi Tuhan mengasihi kita. Coba lihat. Tidak dikatakan for God so loved the disciples. He didn't say for God so loved the Israelites. He didn't say for God so loved the believer. He didn't say that. Kalau Anda lihat bahasa asli kata world itu very wide. Very general. The world itu termasuk orang percaya, orang tidak percaya. Orang yang layak, orang yang tidak layak menerima. Orang yang baik, orang yang ilahi, orang yang tidak, orang yang evil, dia mati buat semua itu. That's the cross. Generosity itu directed beyond the church. Yesus bilang, orang sehat gak butuh tabib. Yang butuh tabib itu orang yang sakit. Ada amin? Nah, kita yang sakit hobinya makan obat mulu. Kita yang sehat hobinya makan obat mulu, betul gak? Kasihan yang sakit. Yohanes 1 ayat 29 bilang begini. The next day John saw Jesus coming toward him. Ini Yohanes Pembaptis. Waktu Tuhan Yesus mulai pelayanannya, Tuhan Yesus lewat. Yohanes Pembaptis bilang gini. Look, the Lamb of God, anak domba Allah. Who takes away what? The sin of the Jew? The sin of the church? The sin of Christian? No. The sin of the world. Dosa dunia. Saya berdoa jangan sampai gereja ini jadi gereja yang paling ahli menghakimi. Saya dan Pak Suron kita berdoa, aduh Tuhan jangan sampai gereja ini jadi jago hanya sekedar tahu firman Tuhan dan pakai untuk merendahkan orang lain. Justru apa yang Anda pelajari itu harus Anda pakai untuk mengangkat orang lain. Saya hanya ada di sini karena saya sudah mengalami diangkat oleh Tuhan. Saya nggak berhak ada di sini. Kalau Anda tahu cerita saya, itu sebabnya saya mengambil keputusan Tuhan, saya mau mendedikasikan hidup saya untuk membantu orang seperti saya yang sebenarnya nggak layak. Supaya mereka boleh mendapatkan kemuliaan yang dari Tuhan. Rochester City Blessing Church. Open your heart, open your mind. Jesus did not die on the cross so that you get to heaven. Itu terlalu simple. Tapi supaya Anda ini meneruskan pekerjaan misi Tuhan. Supaya banyak bangsa-bangsa dimenangkan. Supaya mereka yang tadinya ini berjalan menuju ke pemancungan, kata Mazmur ya. Itu boleh Anda selamatkan. Anda pimpin kepada kasih anugerah Tuhan yang memuliakan, yang menebus, yang memperbaharui, yang memulihkan. Sebagaimana Anda sudah ditebus, biarlah penebusan Kristus dalam diri Anda boleh berbuah penebusan Kristus dalam diri orang lain. May the grace of God that give birth to salvation in your heart become the salvation of other people. Saya sering katakan ini, saya nggak tahu Anda sadar nggak? The blessing may have start with you. But it shouldn't stop at you. Berkatnya mungkin bisa dimulai dari Anda, dimulai di Anda. Tapi jangan sampai itu berhenti di Anda. Kalau itu berhenti di Anda punya problem berarti. Berarti Anda hoarder. Anda selfish. Anda gak ngerti. Nature daripada Tuhan itu adalah generosity. The Lamb of God who takes away the sin of the world. Jadi God's generosity ini global. Katakan sama-sama global. Bukan lokal. Apalagi personal. Enggak. Maksudnya personal dalam lingkup cuma hanya satu orang. Oh, klub tertentu. Enggak. Ini global. Not exclusive. God's generosity itu is missional. Ada purpose-nya dan purpose-nya apa? Misinya apa? Menyelamatkan mereka yang terhilang. Dia meninggalkan 99 yang ada di barn. Di kandang, cuma untuk cari satu. Kita terbalik. Kalau bisa yang di dalam yang 99 ini kebanyakan jadi 88 aja biar lebih lega.
Tendang-tendangin yang di dalam. Hakimin, saling menggigit satu dengan yang lain. Boro-boro yang di luar berani mau masuk ke dalam. Yang di dalam aja ogah di dalam. Sedih banget. Generosity of God itu targets the undeserving. Semua katakan undeserving. Siapa undeserving? Siapa undeserving? Kalau ada kaca, ambil kaca, lihat sendiri. I am the undeserving. Kalau saya adalah the undeserving yang sekarang menjadi orang yang penerima, pewaris daripada kasih anugerah Tuhan. Siapa saya yang bisa menghakimi orang lain katakan, lu gak berhak. Lu gak berhak. Nah ini, God's generosity itu define our direction. Ini harusnya menentukan arah kita. Tapi yang kejadian terbalik biasanya. Kita yang mengalihkan. Oh ini generosity Tuhan buat ini aja, yang ini jangan. Oh dia gak layak, oh yang ini boleh. Siapa kita? Injil katakan, freely you have received, freely you must give. Kalau ada orang Kristen sampai hari ini problemnya masih memberi atau uang, berarti Anda belum 100% bebas. Anda belum 100% bebas, Anda masih terbelenggu. Punya problem boleh, tapi kalau problemnya masih memberi uang, ataupun apalah, memaafkan, generosity, berarti Anda belum bebas. Anda gak ngerti apa itu salib. Yang berikutnya, for God so loved the world. Kemudian apa yang terjadi? That he gave. Nah ini loh. Ini crucial banget. Generosity is expressed through giving. Are you still doing okay? Masih okay? Masih bisa ikutin saya? Okay? Jadi generosity ini is expressed through giving. Generosity ini express itu apa? Dinyatakan melalui memberi. Itu. That he gave. Generosity is not just a feeling, but it becomes real when it's being released. Something that is released out of you. Ada yang keluar daripada kamu. Generosity is validated not by intention, but by action. Generosity gak cukup cuma konteks, cuma konsep, cuma maksud. Oh maksud saya tuh tadinya saya mau, oh sebenarnya saya rencananya. Itu gak cukup. Karena itu baru intention. Generosity bukan divalidasi dengan intention, tapi dengan action, tindakan nyata. Lebih baik gak perlu banyak ngomong, tapi bertindak. Dinyatakan. Ya. Giving ini adalah evidence daripada generosity. Pemberian itu adalah bukti daripada generosity. Yakobus 2 ayat 17 dibilang, in the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is what? It's dead. Demikianlah iman apabila tidak disertai dengan perbuatan, maka adalah mati. Jadi antara iman dengan ide itu beda tipis kadang-kadang. Ada orang merasa dia beriman padahal yang dia punya cuma ide. Ya kan? Giving is the evidence of generosity. Let me say it again. Giving is the evidence, bukti nyata daripada generosity. Ya kan? Kita kalau di internet suka bercanda, kalau nggak ada foto berarti hoax. Nggak tahu Anda di circle Anda gitu nggak? Di circle saya itu di WhatsApp-nya kalau orang, oh ini enak banget makanannya. Saya bilang, kalau nggak ada foto berarti hoax. Nggak ada konsepnya gitu, nggak ada buktinya. Bukti daripada kita punya hati yang generous dari mana? Ya memberi. Meskipun belum tentu orang yang selalu memberi itu hatinya generous. Ada orang yang memberi dengan selfish reason juga ada. Tapi on the bottom level, buktinya apa? Bahwa kamu ini murah hati. Kamu gak sulit berpisah dengan milikmu. Halo? Gak sulit. Kenapa kita sering sulit berpisah dengan apa yang kita miliki? Ya karena kata itu, milik. Karena kita merasa kita pemilik.
Tadi kan saya udah ngomong di Alkitab. Nggak ada dari kita itu yang pemilik. Kita cuma pengelola. Satu saat nanti kita akan tinggalkan itu semua. Ingat Tuhan Yesus bilang kerajaan Tuhan seperti seorang tuan yang mau bepergian. Dia berikan 5, 2, 1. Ingat? Itu kan bukan punya mereka. Satu saat dia kembali dan dia mengadakan perhitungan, dibilang. There will be. Akan ada perhitungan. Don't get me wrong. Kamu boleh hidup semaumu di sini sekarang saat ini dalam hidupmu. Kita nih live on borrowed times, asal tahu aja. Puji Tuhan kalau kita mengalami masa-masa yang mudah, diberkati, ya, kita nggak perlu takut mengenai uang. Kita mengalami semua kebutuhan kita dicukupi. Tapi jangan lupa, ada purpose-nya kenapa Tuhan berikan ini semua kepada kita. Giving is the evidence of generosity. Kisah Rasul 20 ayat 35. Sebelum saya terlalu jauh. Kisah Rasul 20 ayat 35. Remembering the words of Lord Jesus himself. Nah ini yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa? Ayo dong, masa udah ditanya berkali-kali. Capean saya, percaya deh. Anda duduk dengerin, saya nih dari tadi memberikan segala sesuatu. Tahu gak zaman dulu di Alkitab, yang khotbah duduk, yang mendengerin itu berdiri. Zaman dulu. Ini terbalik ini. Buka di Alkitab. Zaman dulu, rabi itu duduk. Yang dengerin itu berdiri sampai selesai. Jadi Anda sebenarnya udah oke sekarang ini. Jadi jangan komplain. Waduh lama bener khotbahnya. Oke besok Pastor Ronald mana? Ini kursi kita pinggirin semua. Mario mana Mario? Nggak perlu pakai kursi. Kita kan mau biblical kan, betul kan? Mau diberkati, kita cabut semua. Kita lihat coba. Nggak mungkin ketiduran ngeblak Anda. Cuma diminta jawab aja susah banget. Oke. Remembering the word of the Lord Jesus himself said, come on help me somebody. It is more blessed what? To give than to receive. Anda mau diberkati? Come on, it's not a tricky question. Mau diberkati? Mau lebih diberkati nggak? Bener ya? Jangan cuma keras sekarang aja loh. Ini dicatat sama Tuhan, ada recorder di atas. More blessed, you want more blessed? Ayo pindah jalur. Jangan di jalur nerima mulu. Harus di jalur memberi. Ada banyak kita yang happy terima tax return gede. Nggak ngerti. Kalau Anda terima tax return gede berarti Anda tidak memberi. Berarti Anda merasa sumber Anda adalah Uncle Sam bukan Tuhan. Pada saat Anda bayar pajak berarti Anda diberkati karena penghasilan Anda sudah tidak terkategori low income. Berarti Tuhan memberkati Anda. Ini mindsetnya mesti berubah. Mindsetnya mesti berubah. Ini bukan mindset saya tapi mindset daripada Alkitab. Ada amin semuanya. Jadi it is more blessed to give than to receive. It is more blessed to give than to receive. It is more blessed to give than to receive. I want to see your eyes when I say this. It is more blessed to give than to receive. Because kita tahu ini by heart. Tapi seringkali kita nggak lakukan, kita nggak menghidupinya. It is more blessed to give than to receive. God didn't say by giving, He start by loving. God didn't start by giving. Tuhan tuh tidak mulai dengan memberi loh. Tapi dia mulai dengan mengasihi. And because He loves so deeply, He gave so completely. He gave so freely. Gak ada beban. Bahkan anaknya satu-satunya pun dia berikan. Because He loves so deeply. Jadi jangan berdoa, Tuhan aku mau mengenali semua firman-Mu. Aku mau supaya aku hafal. Yang kita butuhkan bukan tahu banyak firman Tuhan. Tapi yang kita butuhkan itu adalah supaya hati kita ini mengasihi sungguh-sungguh. Because when you love so deeply, you give so completely. Yang terakhir, wah happy. For God so loved the world that He gave His one and only Son. Ini arti apa? Generosity ini is measured by sacrifice. Aduh, ini yang terakhir gak enak banget.
Tapi kalau goal kita Christ likeness, kalau agama kita dikatakan kita pengikut Kristus, apakah Anda pikir kita nggak seharusnya berada di mana Yesus berada, berjalan di mana Yesus berjalan, melakukan apa yang Yesus lakukan? Betul nggak? Apakah itu too much to ask? I don't think that's too much to ask. I do believe it's not easy, but that's what is commanded to us. And I believe that the Father who called us to walk on His path, to live sacrificial life the same way He did, He knows better than us. And He has good plans for us. Generosity itu takarannya pengorbanan. Seringkali orang punya konsep, aduh aku belum bisa memberi karena aku masih banyak kekurangan. Itu nggak Alkitabiah. Ada banyak cerita di Alkitab janda yang memberikan dari kekurangannya. Ingat itu? Tuhan Yesus berdiri di depan meja persembahan. Wah, how many of you love Jesus? Tuhan Yesus kalau ke gereja datangnya duduknya di mana? Ya duduknya di meja persembahan. Dia nungguin, dia lihat. Itu ada ceritanya, kenapa? Karena dulu kan uang itu logam semua, betul ya, nggak ada uang kertas. Jadi orang kaya itu dia dengan uangnya yang kantong yang banyak tuh waktu ditaruh itu kan bejana itu dari metal. Itu bunyinya tuh ribut, kerincing gitu loh. Jadi semua orang tahu, wah banyak banget pemberiannya. Sementara janda itu dia cuma punya sen yang kecil. Waktu dia berikan tuh nggak jatuh kena ke tempayan metal, jatuhnya di antara koin lain, nggak ada bunyinya. Pemberiannya tidak berbunyi. Sementara orang kaya itu kalau berbunyi, kalau satu gereja dengar. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Dia memberi dari kekurangannya. That's generosity. She gave from her lacking. Itu yang menyetup langkah Tuhan. God is not impressed when you give with your abundance, but when you sacrificially give out of your lacking. It tells Him where your heart is positioned. Dia tahu berarti hati kamu ada di mana. The depth of generosity is revealed by the weight of the sacrifice. Ya, the depth of generosity is revealed. Roma 8 ayat 32, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also along with Him graciously give us all things? Kalau anaknya aja diberi, gitu ya. Apakah Anda pikir sulit buat Dia untuk memberikan yang lain buat kita? How much more? Iya kan? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Gak perlu takut. Dia tahu apa yang kita butuhkan. God's generosity ini is deeply sacrificial. Kita bisa lihat. Jadi the depth of generosity is revealed by the weight of sacrifice. Nah ini summary-nya Anda bisa lihat nih, seperti ini. Ya, boleh maju 2 slide. Ini ada, jadi God, which is the source of generosity, the model of generosity. So love, which is the heart of generosity. Ini mulainya dari hati. The world, itu is the direction of generosity. Generosity itu ada arahnya, nggak random. Itu ya. He gave. That's the expression of generosity. His one and only Son, that's the cost of generosity. Jadi ingat baik-baik hari ini, kalau Anda diberi kesempatan untuk bermurah hati, karena Tuhan sudah mendahului kita. Ya kan? Gimana cara kita bermurah hati? Mulai dari hati. Ya kan? Siapa penerima recipient direction daripada generosity kita? The world, the undeserving. Orang yang gak sehaluan sama kita. Bahkan mungkin orang yang menzalimi kita, menjahati kita. Ya kan? Terus ekspresinya apa generosity? Ini kan bukan konsep ya, nyata, real. Memberi. Kemudian memberinya gimana?
Ya, kalau memberi tidak ada harganya, berarti Anda tidak memberi. Itu definisinya Tuhan, bukan definisi saya. For God so loved the world that He gave His one and only Son, and whosoever believe will not perish, but have everlasting life. I want to leave you with this story. Ada satu cerita, ini true story, seorang businessman namanya R.G. Letourneau. Ini hidupnya dari 1839 sampai 1937. Dia adalah seorang businessman yang luar biasa. Dia tidak sekaya Rockefeller, tapi dia juga kaya. Dia orang salah satu miliuner lah gitu ya. Dan dia membuat peruntungannya di bisnis ini, ekskavasi. Jadi alat-alat berat. Itu kalau Anda lihat dia berdiri di depan ekskavasinya dia. Nah, Letourneau ini terkenal, dia dibilang God's businessman. Kenapa? Karena dia setia, dia memberikan 10% daripada penghasilannya itu buat kerajaan Tuhan, buat Tuhan. Tapi waktu dia semakin bertumbuh di dalam iman, ini yang terjadi. Yang terjadi adalah dia mulai berpikir, saat bisnisnya mulai bertumbuh, dia bilang, ini kayaknya agak kurang tepat. Sama dia dibalik akhirnya. Saya akan keep 10%, 90%-nya saya kasih ke Tuhan. Gitu ya kan. Wah ini orang-orang, dan dia hidup dengan prinsip ini bertahun-tahun ya. Dan dia gak jatuh miskin gitu loh. Kemudian orang bertanya, pertanyaannya kan the $1 million question is, how is this even possible? Gimana bisa caranya lu hidup dari 10%, 90% lu kasih? Jawabannya dia simple banget, dia bilang gini, karena dia kan in the earth moving business gitu ya. Dia bilang, I shovel it out. God shovels it back up to me. But His shovel is a lot bigger than mine. So, this is a paradigm breaker. Kita punya pilihan, kita bisa mencukupkan diri kita dengan prinsip kita, dengan preference kita, dengan selfishness kita, atau kita mau berserah kepada Tuhan. Giving and generosity is basically a declaration that God, you are enough. You are my source. I am not my source. Hari ini saya berharap Anda kalau baca Yohanes 3 ayat 16 berubah. Karena artinya tidak sesimpel itu. Tapi dalam dan luar biasa. Ini saya doakan supaya setiap jemaat kita boleh mengerti kedalaman daripada kemurahan hati Tuhan kita. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya, tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Amin semuanya. Church, kita gak akan pernah outgive God. Berapa daripada Anda sadar itu? Kalau mau ngadu, kita gak akan pernah memberi lebih dari Tuhan. Percaya gak? Kita kadang-kadang, wah Tuhan ini gajiku 1 bulan aku kasih kamu, wah impressive. Tuhan gak impress. He can create money out of thin air dan buat dia bumi dan segala isinya itu milik dia. Tapi waktu seorang perempuan itu memecahkan buli-buli itu dan membasuh kaki Yesus dan melapnya dengan rambutnya. That stopped Jesus at his track. Ya kan? Waktu Tuhan Yesus melihat janda yang miskin itu memberikan yang satu-satu yang dia punya. That stopped Jesus. You have to understand, it's not about the giving, but it's the heart behind the giving. Saya berdoa hari ini biar jemaat Rochester City Blessing Church boleh benar-benar menyelami kedalaman daripada firman Tuhan dan Anda boleh mengalami pewahyuan ini boleh jadi hidup bagi Anda. The cross was God giving His best to us. Now our life becomes our response back to Him. How we live our life is our response back to the cross. Ya kan? Churchill pernah bilang, you make your life, mana ini catatan saya suka hilang kalau dicari. Churchill bilang gini, you make a living by what you get, but you make a life by what you give, not what you get. Let's pray. Father, we thank you for this morning. Kami bersyukur untuk kesempatan ini kami boleh mendengarkan firman-Mu.
Tuhan, hamba berhenti berbicara, tapi Roh-Mu yang Kudus terus berbicara. Dan hari ini kalau Engkau berbicara ke dalam hati dan pikiran kami, ini bukan tuduhan, tetapi ini pekerjaan Roh-Mu untuk meyakinkan kami. Dan hari ini sebagaimana firman-Mu katakan, apabila kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti di Masa dan Meriba. Berubahlah. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dalam pembaharuan hatimu. Supaya kamu dapat membedakan mana yang baik, mana yang sempurna, mana yang kehendak Tuhan. Roh Kudus, aku berdoa, biar kami boleh memahami kedalaman daripada salib-Mu dan mengerti bahwa kemurahan hati bukan apa yang Tuhan lakukan, tapi itulah Tuhan, itulah siapa Dia. It's not what you do, but it's who you